Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Ahmad Rizky Sulistiawan dan Ridho Ipansah. Kemudian saya sendiri Meulandari serta Halti Laili Nur. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul haramnya distribusi harta secara batil. Adapun materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu mengutip buku fikih akad notaris tulisan Daeng Najah. Batil berasal dari kata bathala yang berarti rusak, salah, palsu, tidak sah, tidak memenuhi syarat rukun, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram. Menurut ketentuan agama, secara umum, batil merupakan kondisi rusak lantaran ada syarat atau rukun yang ditinggalkan ketika mengerjakan sesuatu. Wabah atau Al-Juhaili dalam kitab Tafsir Al-Wajid wal Mujab Ma'ani Al-Quran Al-Aziz menjelaskan bahwa kata batil dalam Al-Quran berhubungan dengan memakan harta manusia. Terdapat Al-Baqarah ayat 188, An-Nisa ayat 29 dan 161, dan At-Taubah ayat 34. Beberapa dalil yang membahas batil adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan cara yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahinya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surah At-Taubah ayat 34. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Rizky Sulistiawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mia Wulandari. Batil dapat dimaknai sebagai semua yang tidak ada kekuatannya, tidak diakui dan tidak disifati sebagai sesuatu yang sah dan harus ditinggalkan serta tidak berhak untuk tetap ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara batil menyangkut bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang muamalah, transaksi jual beli, ada beberapa larangan yang harus dihindari oleh pelaku pasar agar dapat tetap bertumbuh pada menjalankan bisnis yang beretika. Salah satu larangan di dalam transaksi jual beli adalah batil. Dalam transaksi dikatakan tidak sah karena kecacatan dari segi pengucapan akad ijab kabulnya. Seperti ada yang diucapkan tidak jelas, diucapkan dalam bahasa yang sulit dimengerti di antara salah satu pihak. Kemudian objek dalam akad juga ikut mempengaruhi, karena dalam Islam sendiri terdapat objek yang dilarang untuk diperjualbelikan, seperti barang yang haram hukumnya maupun haram sifatnya. Distribusi harta secara batil. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui rantai pemasaran atau dari lokasi produksi ke berbagai lokasi di mana konsumen berada. Dalam distribusi meliputi dua aspek, yaitu penentuan institusi yang akan melakukan kegiatan mendistribusikan barang atau pedagang besar, wholesaler, pedagang eceran, retailer, dan agen pemasaran, dan penentuan cara penyimpanan, penggudangan, dan alat-alat penyangkutan yang akan mendistribusikan barang dari pabrik,
perusahaan ke institusi-institusi yang membantu memasarkan barang kepada para konsumen. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah dan membolehkan orang yang memiliki modal untuk berdagang, tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Larangan ikhtiar. 2. Mencari keuntungan yang wajar. 3. Distribusi yang meluas. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang dibawa oleh teman saya Ahmad Rizky Sulistiawan. Dengan demikian, ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat untuk memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional. Sebab dengan banyaknya pendapatan nasional, maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem ekonomi pasar atau kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa menjadi penguasa sebenarnya adalah para kapitalis atau pemilik modal dan konglomerat. Oleh karena itu, hal yang wajar jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadilah ketimpangan atau ketidakadilan pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Helvi Lailinur. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Ridha Ibansah. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Proses distribusi dalam ekonomi Islam haruslah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendistribusikan produk harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu, dalam distribusi juga tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap pesaing lainnya. Prinsip ini difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Adapun contoh batil adalah membelanjakan harta pada jalan maksiat, memakan harta orang lain dengan berjudi, jalan riba, menipu, menganiaya, dan lainnya. Baiklah, sekian materi presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.